Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali penjelasan dari nawaqidil Islam, yaitu pembatal-pembatal keislaman. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas pembatal Islam yang pertama adalah syirik atau menyekutukan Allah, atau syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penulis membawakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 48 dan 116, yaitu innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa dia dipersekutukan dengan sesuatu, dan Allah mengampuni dosa di bawah itu bagi siapa yang dikehendaki. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alal jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan atasnya surga, dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Nah, kemudian penulis memberikan salah satu contoh syirik di dalam beribadah kepada Allah, yaitu wa minhu az-zabh li ghairillah. Ya, di antaranya adalah menyembelih untuk selain Allah. Ya, seperti orang yang menyembelih untuk jin atau untuk kuburan. Ya. Nah, kemudian tidaklah Syekh rahimahullahu taala menyebutkan contoh syirik dengan menyembelih untuk selain Allah secara khusus, melainkan karena memang hal tersebut banyak terjadi di zamannya. Ya, banyak terjadi di zamannya, sehingga beliau memberikan tanbih, ya, memberikan peringatan atas perkara tersebut sebagai bentuk tahdzir atau sebagai bentuk peringatan daripada hal tersebut. Ya. Dan demikian juga di zaman kita ini, ya, banyak dari orang-orang yang masih mengaku Islam, ya, baik di negeri-negeri, ya, kaum muslimin atau negeri-negeri yang lainnya yang bertetanggaan, ya, bahkan, ya, hal tersebut banyak terjadi dilakukan oleh sebagian orang-orang bodoh, ya, bahkan di negeri ini, ya, ini kata penulis, bahkan di negeri Arab, ya, bahkan di negeri Saudi ketika itu, ya, ada yang menyembelih untuk jin. Ketika apa? Ketika hendak menempati suatu rumah dan yang semisalnya. Taib. Dan ini termasuk syirik akbar, ya, syirik besar, dan pelakunya keluar dari Islam dan masuk ke dalam wilayah kekafiran dan kesesatan. Fa nas'alullaha as-salamah lana wa lil muslimin. Maka kita memohon kepada Allah keselamatan untuk kita dan kaum muslimin. Nah, kemudian yang kedua, ya, pembatal yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahu wasa'id yad'uhum
wa yas'aluhumus syafa'ata wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Orang yang menjadikan antara dirinya dan Allah wasa'id, perantara ini yang disebut dengan syirik wasatoh. Nah, di mana dia berdoa kepada mereka, itu kepada perantara tersebut, dan meminta kepada mereka syafaat, serta bertawakal kepada mereka. Maka barang siapa yang melakukan perbuatan demikian, kafara ijma'an, maka dia kafir berdasarkan ijma', berdasarkan konsensus kaum muslimin. Berkata pensyarah, wa hadha naqid min aktsari nawaqid wuqu'an. Jadi pembatal yang sifatnya seperti ini, ya, syirik wasatoh, dan ini adalah kesyirikan yang terjadi di masa jahiliyah, di antara pembatal keislaman yang paling banyak terjadi. Ya, di antara pembatal keislaman yang paling banyak terjadi. Taib. Wa 'adhamuha khataran ala qalilil ilmi wal basirah. Dan yang paling berbahaya menimpa orang yang sedikit ilmu dan basirah. Ya. Li'anna katsiran mimman yatasama bismil Islam wa huwa la ya'riful Islam wa la haqiqatahu qad ja'ala bainahu wa bain Allah ta'ala wasa'id yad'uhum likashfil mulimmat wa ighathatil lahafat wa tafrijil qurabat. Karena kebanyakan orang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai Islam, ya, sebagai orang Islam, dia tasama bismil Islam, ya, dia menamai dengan nama Islam, mengatasnamakan Islam, namun dia tidak mengetahui Islam dan tidak mengetahui hakikatnya. Ya, sungguh dia menjadikan antara dirinya dan Allah wasaid, perantara di mana dia berdoa kepada perantara tersebut, tidak langsung berdoa kepada Allah, tapi berdoa kepada perantara tersebut. Ya, ada yang mengatakan misalkan ya Husain, atau ya Ali, atau ya Abdul Qadir Jailani, ya, atau ya Badawi dan yang semisalnya. Ya, jadi dia menjadikan antara dirinya dan Allah wasaid, ya, perantara atau penengah, di mana dia berdoa kepada mereka, nah, supaya musibah yang sedang dialami, ya, segera hilang, ya. Taib. Atau untuk meminta supaya diberikan ighatsah, diberikan bantuan. Orang-orang yang sedang kesusahan mendapatkan ighatsah, mendapatkan bantuan yang sedang mendapatkan kesulitan. Ya. Serta orang-orang yang sedang ada dalam kesulitan mendapatkan jalan keluar. Ya, jadi di mana dia berdoa kepada wasai tersebut untuk, ya, menghilangkan berbagai musibah, untuk supaya mendapatkan ighatsah, bantuan atas kesulitan-kesulitan yang menimpa, serta jalan keluar atas kesulitan-kesulitan yang sedang dialami. Ya. Wa haula, maka mereka yang melakukan hal tersebut kuffarun bi ijma'il muslimin, mereka kafir berdasarkan ijma' atau konsensus kaum muslimin. Wa hum bi za'mihim al-fasid la yas'aluna Allah mubasyarah ta'ziman minhum lillahi bi za'mihim wa tahqiran li anfusihim. Jadi mereka ini berdasarkan dugaan mereka yang keliru, ya, mereka tidak langsung meminta kepada Allah. Ya, kenapa tidak langsung meminta kepada Allah? Dalam
pandangan mereka ini lebih mengagungkan Allah. Ya, ini sebagai bentuk pengagungan kepada Allah dan sebagai bentuk merasa menghinakan diri sendiri. Jadi kalau meminta langsung kepada Allah, mereka beranggapan tidak pantas. Ya, karena merasa hina. Sehingga butuh perantara yang menyampaikan hal tersebut kepada Allah. Nah, ini dugaan mereka yang salah, yang keliru, yang rusak. Ya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, innallaha la budda lahum min wasitatin bainana wa bainahu tuqarribuna ilaihi wa tarfa'u hawaijana ilaihi. Jadi mereka punya anggapan, mereka berkata, sesungguhnya Allah harus memiliki penengah atau perantara antara kita dan Dia, di mana perantara tersebut mendekatkan kita kepadanya dan mengangkat kebutuhan-kebutuhan kita kepadanya. Ya. Kama anal malik min muluki dunya, sebagaimana ya, raja di antara raja-raja dunia, la yus'al illa biwasatil hujab wal wuzara. Ya. Jadi raja-raja di dunia akan tidak diminta melainkan melalui perantara, ya, para pengawalnya atau para wazirnya. Ya, para wazir atau para menterinya atau para ajudannya. Jadi mereka mengkiaskan Allah dengan para raja di dunia. Nah, wallahu aula bidzalika bizamihi minal muluk. Tentu Allah lebih utama harus diperlakukan seperti itu daripada para raja di dunia. Ya. Itu klaim mereka yang salah. Ya, prasangka mereka atau pemahaman mereka yang keliru. Ya. Fahum wal iyadzu billah syabbahu Allah al-kamil al-azim bil makhluk al-naqis al-ajiz al-muhtaj. Maka mereka, ya, kita berlindung kepada Allah, menyamakan Allah yang maha sempurna, maha agung dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan, lemah dan berkebutuhan. Wa man syabaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Dan barang siapa yang, ya, mentashbih, ya, menyerupakan Allah dengan makhluknya, faqad kafar, maka dia telah kafir. Walakin uquluhum fasadat, akan tetapi akal mereka rusak. Wa fitaruhum in akasat, dan fitrah mereka terbalik. Wa zayyana lahumus syaitan dzalika, dan syaitan menghiasi hal tersebut untuk mereka. Fa ajabuhu bila dalil wala hujjah wala burhan, sehingga mereka menerima begitu saja ajakan syaitan tanpa dalil, tanpa hujjah, tanpa keterangan, tanpa burhan. Allah Ta'ala berfirman, qul Allahu azina lakum am 'alallahi taftarun. Katakanlah, apakah Allah mengizinkan untuk kalian perkara tersebut, ataukah kalian mengada-ngada atas nama Allah? Surat Yunus ayat 59. Bal bimujarradir ra'yil fasid, bahkan hal tersebut hanya sekedar asumsi, hanya sekedar opini yang rusak, ya, hanya sekedar pendapat yang rusak. Wal aql naqis, ya, wal aqlin naqis, hanya sekedar akal yang kurang. Wattiba'il hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Nah, Allah Ta'ala berfirman, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah kepada mereka, hatu burhanakum, kemarikanlah, ya, dalil-dalil kalian, berikanlah kepada kami dalil-dalil kalian.
In kuntum shadiqin, kalau memang kalian benar. Ya, surah Al-Baqarah ayat 111. Nah. Wa idza hadzartahum wa nahaitahum. Nah, sehingga apa? Kalau kamu memperingatkan mereka dan melarang mereka dari perbuatan tersebut, qalu, mereka akan berkata, tanaqasta shalihin, kamu merendahkan orang soleh. Walan ta'rif qadrahum, kamu tidak mengetahui kedudukan mereka, tidak mengakui kedudukan mereka. Ya, padahal ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Ya. Mereka adalah orang-orang yang mereka seru, ya, di ulaika alladzina yad'una, jadi mereka yang diseru, ya, oleh orang-orang yang menyekutukan Allah, yang mereka berdoa kepadanya. Pada hakikatnya yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka pun mencari wasilah kepada Rabbnya. Ayyuhum aqrab, siapa yang bisa lebih dekat di antara mereka. Dan wasilah di sini maksudnya ketaatan. Jadi orang-orang soleh, para wali, ya, para nabi dan para malaikat, ya, yang dipersekutukan dengan Allah oleh para pelakunya dari kalangan musyrikin, maka mereka pun mencari wasilah untuk lebih dekat kepada Allah dengan cara taat, dan itu wasilah yang benar, dengan cara melaksanakan ketaatan. Nabi ingin dekat dengan Allah, para wali ingin dekat dengan Allah, malaikat ingin dekat dengan Allah, dan mereka mencari wasilah dengan cara apa? Dengan cara ketaatan. Ya. Taib. Wa yarjuna rahmatah, dan mereka pun mengharap rahmat Allah. Wa yakhafuna 'adzabah. Ya, dan mereka takut azab Allah. Sehingga apa? Apabila para malaikat, para nabi, para wali, orang-orang soleh, ya, sama-sama ingin dekat kepada Allah, sama-sama berharap rahmat Allah, sama-sama takut dengan azab Allah, ya, apakah layak kita, ya, beribadah kepada mereka hanya karena ingin dekat dengan Allah? Apakah layak kita menjadikan mereka sebagai perantara di dalam beribadah kepada Allah, sedangkan mereka pun ingin mencari wasilah, ingin mencari cara untuk dekat kepada Allah, yaitu dengan cara melaksanakan ketaatan. Dan ayat ini adalah ayat yang membatalkan kesyirikan ahli jahiliyah. Nah, wa hadha huwa syirkul kuffar bi'ainihi. Nah, fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah kesyirikan orang-orang kafir, ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Betul-betul 100% itu adalah bentuk kesyirikan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah bentuknya, itulah wujud kesyirikan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Allah anhum annahum qalu, ya, sebagaimana Allah taala berfirman tentang mereka bahwasanya mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka, beribadah kepada mereka, melainkan mereka supaya mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, dan nanti ahli jahiliyah di masa sekarang yang melakukan kesyirikan yang sama, nah, mereka, ya, akan membedakan antara doa dan ibadah. Ya. Jadi mereka anggap kalau menyeru kepada selain Allah, ya, meminta sesuatu kepada selain Allah sebagai wasilah, itu tidak dianggap ibadah.
Ya, itu tidak dianggap ibadah sehingga mereka menganggap itu adalah perbuatan legal. Maka kita katakan kepada dia, apa definisi ibadah? Ya, apa definisi ibadah? Padahal doa merupakan ibadah yang paling agung. Ya. Taib. Ya, ketika kita mengatakan, ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, kabulkanlah hajatku. Nah, kemudian kita mengatakan juga misalkan, ya, wahai Syekh, berikanlah pertolongan kepadaku, tunaikanlah hajatku dan yang semisalnya. Taib. Yang pertama tadi ketika kita mengatakan ya Allah, ampunilah dosaku, berikanlah permintaanku dan yang semisalnya, kabulkanlah doaku. Apa itu namanya? Doa. Itu ibadah bukan? Ibadah. Nah, dengan orang yang mengatakan wahai Syekh atau wahai wali, wahai fulan, ya, bantulah aku, tolonglah aku, tunaikanlah hajatku dan yang semisalnya. Sama itu juga doa. Ya, berarti dia beribadah kepada selain Allah. Ya. Dan itulah syirik ahli jahiliyah. Ya. Taib. Nah, juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Yunus ayat 18, wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Ya, jadi mereka ketika beribadah kepada selain Allah, wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum, dan mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka dan tidak juga bisa memberi madarat. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan haula'i syufa'una indallah. Ketika ditanya, mereka beralasan mereka hanyalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Itulah syirik ahli jahiliyah. Naam. Wal ayatu wal ahadits fi butlani qaulihim katsirah jiddan. Ya, dan ayat-ayat serta hadis-hadis yang menunjukkan batilnya ucapan mereka sangatlah banyak. Bal anzalallahu al-kutuba wa arsalallahu rusula illa li bayani butlani syirik wa lid'awah ila tauhid. Ya, bahkan tidaklah Allah menurunkan kitab-kitab dan mengutus para rasul melainkan untuk menjelaskan batilnya kesyirikan dan untuk mengajak kepada tauhid. Untuk mengajak kepada tauhid. Wa qad fannada syubahahum wa kashafa dhalalahum Syekhul Islam Al-Imam Al-Munjadid rahimahullah ta'ala fi kitabih Nafis alladhi nafa'allahu bihil muslimin. Dan Syekhul Islam Al-Munjadid rahimahullah Muhammad ibn Abdul Wahhab telah membongkar dan membantah syubhat mereka, ya, di dalam kitabnya yang sangat berharga, yang kitab tersebut bermanfaat, ya, Allah berikan manfaat dengannya kepada kaum muslimin, yaitu kitab Kashfus Syubuhat, ya, kitab Kashfus Syubuhat, ya. Taib. Alladzi qala fiha ulama fi amsalihi, ya, di mana ada salah seorang ulama, ya, mengomentari tentang kitab tersebut dan yang semisalnya, ya. Lau yuti'uni talabatul ilmi la ja'aluhu wirdan ma wirdihim yaqra'unahu sabahan wa masa'an fallahul musta'an. Ya. Kalau sekiranya para penuntut ilmu taat kepadaku, ya, sungguh aku akan menjadikan kitab tersebut sebagai wirid, ya, sebagai bacaan penting, ditambah
wirid atau bacaan yang sudah biasa mereka lakukan, sehingga mereka membacanya sabahan wa masaan, ya, di pagi dan di sore hari. Fallahul musta'an, ya, dan Allah lah yang dimintai pertolongan, ya. Fa'alaika ya talabal haq bihi, maka hendaklah wahai pencari kebenaran kamu berpegang, ya, memiliki dan membaca serta mempelajari kitab tersebut, yang kitab Kashfus Syubhat tersebut. Ya, sebetulnya khulasah atau ringkasan atau kesimpulan dari kitab Kashfus Syubhat tersebut terdapat dalam Al-Qawaidul Arba. Dalam Al-Qawaidul Arba ini semacam khulasah dari kitab Kashfus Syubhat tersebut. Nah, taib. Fa fihi nur wal huda, ya, di dalam terdapat cahaya dan petunjuk, wal burhan wasyifa, dan di dalam terdapat burhan, keterangan, ya, dan terdapat obat, ya, obat dari syubhat, obat dari penyakit syubhat. Nah, wal maksud, ya, dan maksudnya adalah ana man ja'ala bainahu wa bainallah subhanahu wasa'id fi jalbil manafi wa dafil madar min malakin aw nabiyyin aw qabrin aw ghairi dzalika aw yadhbahu lahum aw yatawakkalu alaihim aw yas'aluhum qada' al hawaij aw yatlubu minhumul madad wasyafa'ah aw ayya naw'in min anwa'il ibadah faqad kafara ijma'an, ya. Sehingga maksudnya adalah barang siapa yang menjadikan antara dirinya dan Allah subhanahu wasa'id, perantara, penengah, di dalam mencari manfaat dan menolak madarat, baik yang dijadikan penengah tersebut malaikat, ya, atau nabi, atau kuburan, atau yang lainnya, ya, atau dia menyembelih untuk mereka, ya, dia berkurban menyembelih misalkan sebagai bentuk ta'zim kepada malaikat, ya, atau kepada nabi atau kepada kuburan, ya, atau bertawakal kepada mereka, ya, atau bertawakal kepada mereka, atau meminta kepada mereka supaya menunaikan kebutuhan-kebutuhan yang mereka pinta, ya, atau meminta kepada mereka madad, ya, bantuan. Contoh misalkan ada kalimat madad madad ya Rasulullah, atau madad madad ya fulan, madad madad ya syekh, dan yang semisalnya, atau meminta syafaat, ya, atau meminta syafaat, misalkan isfa' lana ya syekh ya fulan, dan yang semisalnya, atau macam apapun di antara macam-macam ibadah, maka dia telah kafir berdasarkan ijma'. Nah, inilah pembatal keislaman yang kedua, yaitu yang disebut dengan syirkul wasatah, ya, syirik al-wasatah, ya, yaitu kesyirikannya menjadikan perantara antara dirinya dan Allah, ya, di dalam beribadah kepada Allah, ya, sehingga dia berdoa meminta perkara tersebut kepada perantara tersebut, tidak langsung minta kepada Allah, dengan asumsi kalau minta langsung kepada Allah rasanya malu, rasanya tidak pantas, ya sudah minta saja kepada perantaranya, biar perantara tersebut yang nanti menyampaikan hal tersebut kepada Allah. Maka itulah hakikat dari syirik ahli jahiliyah, ya. Dan nanti itu syubhat yang disebutkan, ya, di dalam kasus syubhat, di antara syubhat musyrikin, ya, ketika ditanya kenapa tidak langsung berdoa kepada Allah, dia mengatakan ana mudzunib, saya itu
banyak dosa. Saya tidak pantas ya meminta langsung kepada Allah, sehingga saya menjadikan orang soleh sebagai perantara antara saya dan Allah di dalam ibadah. Maka kita katakan hadza ainus syirik, itulah hakikat dari kesyirikan yang dipraktekkan oleh ahli jahiliyah, sebagaimana yang disebutkan tadi di dalam surat Az-Zumar ayat 3 dan surat Yunus ayat ke-18. Taib. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.